ya. Pola candlenya ada banyak sekali yang nanti kita juga akan bahas di sana. Yang paling utama ada beberapa yang menjadi perhatian kita nanti. Oke. Oke, kita coba lihat dulu yang arah dulu. Kita mulai bahas satu persatu mulai dari arah kecenderungan. Kita bisa gunakan time frame H1 atau H4 ya di trading jangka pendek, di day trading. Ya, sebenarnya kita bisa juga menggunakan M15, M30. Ya, tetapi untuk menghindari candlestick yang berpeluang mengacau, yang berpeluang nanti mengecoh, maka kita gunakan di H1 yang di tengah-tengah. Kita lihat di H1 arahnya kemana. Misalnya sekarang ini arahnya ke atas. Dari mana kita bisa lihat arahnya ke atas? Kita lihat ini. Selalu yang kita lihat di mana dia ada tolakan. Ya, kalau kita lihat ini cenderungnya naik. Ada kecenderungan naik. Kemudian setelah ini kita lihat levelnya, arahnya naik. Kemudian levelnya kemana? Level itu area support atau resistennya. Karena ini naik, kita jangan ribut dengan support, maka kita fokuskan di resisten. Di mana dia mulai disentuh, kemudian berbalik. Di mana ketika dia naik kemudian turun, maka ini menjadi wilayah pentingnya. Ini menjadi levelnya di sana. Kita perhatikan di sana. Nah, ini adalah wilayah pentingnya. Ya, sebenarnya ini membentuk satu pola yang nanti akan kita bahas di lain waktu. Ini pola yang selalu berulang. Seperti ini adalah pola yang selalu berulang. Kalau kita memahami, ya sedikit banyak kita akan bisa manfaatkan. Ya, kenapa tadi kita bisa memproyeksikan satu hari ke depan ini banyak dominasi oleh buyer. Bahkan tadi di video saya di pagi tadi, analisa tadi, kita sudah membuatkan satu garis begini yang intinya dia akan bergerak naik. Ya, silakan dicek kembali, dan sekarang sudah betul-betul naik, artinya ada peluang untuk naik yang luar biasa. Dari mana? Ini pola yang selalu berulang. Nanti kita akan bahas karena ini polanya pola yang rumit sekali. Nanti kita bahas di lain waktu karena membahas pola ini nanti cukup lama. Kita cukup lihat dulu di levelnya saja ya. Kita lihat di levelnya di bawah ketika arahnya bergerak naik, maka perhatikan ada level di sana. Yang pertama yang terdekat dari pergerakan ya, mungkin di sini. Ini ada level dulu. Saya akan pertebal dulu. Ini saya pertebal menjadi lebih besar. Nah, ini adalah levelnya. Levelnya di sana dia dilewati, maka berpeluang akan lanjut naik ya. Ketika level dilewati kemudian mulai koreksi, ini akan sangat kuat nanti kembali naik ketika dia turun menyentuh level berikutnya di sini dan tidak breakout di bawah. Maka dia akan kembali naiknya jauh lebih kuat di sana. Nah, seperti ini. Ini kita bermain dari level saja, tidak usah terlalu jauh, kita melihat levelnya. Begitu nanti mulai koreksi kemudian tidak mampu breakout dari level ini kembali naik, maka untuk memperkuat posisi buy dia harus melewati yang terdekat dulu di sini. Kalau dia naik, minimal kita tahu ini sudah naik, mulai breakout berarti kita masuk buy di sini. Kemudian ketika dia naik kembali ada level selanjutnya. Di sini ada level selanjutnya di sini. Nah, dilihat nanti dia breakout apa enggak. Kalau breakout kita bisa gunakan trigger entry breakout itu sebagai acuan untuk kita entry. Artinya dia sudah melebihi ini dan terbentuk candle yang sempurna, yang candle yang sudah selesai, bukan candle yang masih jalan-jalan.
Kemudian dia breakout valid, kita entry-nya di sana, entry buy di situ. Targetnya di mana? Ya, target sesuai dengan gaya trading kita. Kalau kita menganggap profit itu sudah cukup, maka kita bisa close. Ya, meskipun kita bisa targetkan di area di atasnya di sini, ya, tapi jangan terlalu jauh karena ini berpeluang memantul kembali. Ya, takutnya nanti tidak bisa tersentuh di sana, kurang sedikit kemudian mantul kembali. Ya, nanti silakan diuji sampai di akhir malam, sampai diganti candle besok, nanti akan bergerak seperti ini. Kalau dia turun, dia uji di sini, di merah ini. Di merah ini kalau dia lewat, dia akan lanjut turun lagi sampai di level bawahnya. Tapi kalau tidak mampu, dia akan naik lagi. Melewati level terdekatnya, dia akan lanjut naik lagi. Ya, dan seterusnya kita manfaatkan levelnya. Maka banyak belajar kita menarik levelnya. Yang paling gampang menarik level itu dari yang berbalik, ya, dari merah menjadi hijau, dari hijau menjadi merah. Ya, kita banyak belajar menggaris seperti ini ya. Kenapa harus banyak latihan? Karena ini kelihatan mudah, kalau kita praktekkan nanti tidak ketemu juga. Maksudnya apa? Ditarik ini yang mana yang ditarik? Pasti bingung nanti. Ini juga kita alami dulu di awal begini. Nanti kalau kita sering membuat garis-garis seperti ini, maka nanti akan ketemu. Ini yang mewakili mana? Yang mewakili di sini, yang lebih dominan. Kemudian naik lagi, turun lagi. Nanti akan ketemu levelnya. Nah, begitu turun, ya begitu turun, nanti ada level pertama di sini. Ini level dulu. Kalau dia berbalik naik, maka diuji di sini. Dia lewat enggak? Ya, kalau lewatnya terlalu jauh, sudah melewati bahkan melewati levelnya, di atasnya ada berdekatan dengan level selanjutnya di sini, maka juga jangan diikuti breakout meskipun kuat, tapi kan sudah melewati dan berada di levelnya, dia mulai ditolak di sana. Berada di levelnya, dia tidak bisa breakout kembali. Ketika dia naik sampai di sini, kemudian apakah ini akan lanjut? Ya, kita lihat candle yang terakhir yang dibentuk ini, apakah ada petunjuk untuk berbalik atau tidak. Yang hijau, kita lihat dia utuh, tidak ada penolakan yang cukup berarti. Penolakan berarti itu minimal setengah dari bodinya, itu akan sangat kuat, dianggap kuat setelah setengah dari bodinya. Kemudian kita lihat ini adalah momentum yang besar, berarti berpeluang lanjut naik lagi. Sampai di mana? Sampai di levelnya di sini. Sehingga kalau kita entry buy, target kita di levelnya, jangan terlalu tinggi. Karena ini berdekatan dengan level yang ini sangat berbahaya, berpeluang memantul kembali. Makanya kalau nanti dia breakout mendekati levelnya dan tidak ada space sana, tidak ada ruangan untuk kita entry, kita jangan masuk di sana. Kita cukup monitor dulu sampai betul-betul ada petunjuk yang lebih lanjut di sana. Kalau kita masuk di posisi momentum masih kebagian sampai di level di sini, habis itu exit. Selanjutnya nanti kita tunggu ada dinamika apa lagi. Kemudian kalau kita tarik garis, misalkan sudah selesai, kita tarik garis begini. Ini yang mewakili di sini. Kemudian kita tarik koreksinya, kembali naik lagi. Jadi pullback namanya. Nah, ketika mulai naik, nanti ada level di sini yang terdekat. Ada level di sini. Cari yang bodinya banyak disentuh. Level ini kalau dilewati, dia berpeluang naik lagi. Tapi sayang karena ini berdekatan dengan levelnya, maka harus hati-hati. Ya, ketika dia breakout mendekati levelnya harus hati-hati. Meskipun kalau kita entry buy di sana, target kita masih ada, tapi juga harus hati-hati. Ya. Ini adalah bagian dari pola yang sebenarnya sering kembali. Ada banyak pola yang sering kembali dan selalu berulang. Kalau kita jeli, pasar ini sebenarnya selalu berulang-ulang. Pola yang selalu berulang. Yang terpenting kita tahu dulu, oh ini arahnya naik, oh ini breakout. Jadi banyak belajar dulu menarik level dulu, menarik support resisten dulu. Contohnya lagi dari sini, misalkan dari sini naik,
kemudian turun, kemudian naik lagi. Ya, kita lihat yang dominan yang banyak berbalik ya, dari merah jadi hijau, dari hijau jadi merah. Ini satu arah. Kemudian kita tarik naik lagi, koreksi. Kita tarik turun lagi ya. Oke, di sini kemudian kalau mulai berbalik, perhatikan mulai berbalik ada level pertama. Ini level, kalau dia breakout dia akan lanjut naik. Level selanjutnya adalah dilekukan selanjutnya, sudut yang membentuk di sana. Kalau dia tidak dilewati berpeluang memantul. Kemudian kalau dia breakout dilewati berpeluang lanjut lagi hingga level selanjutnya. Jadi pasar itu akan selalu kembali pada level sebelumnya. Dia akan selalu kembali di sana. Begitu tidak breakout dia kembali memantul lagi dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian, cukup singkat ini, banyak dilatih, banyak dipelajari cara menarik garis. Apakah kita harus menarik garis di HP ya? Banyak latihan juga boleh, sehingga nanti minimal sebelum kita entry ada pemetaan dulu, ada sketsa dulu, atau paling tidak simulasi dulu kira-kira nanti peluangnya seperti apa. Kita tarik garis bantu untuk high dan low-nya, untuk menentukan level-levelnya, sehingga ketika naik turun kita bisa menentukan di mana kita nanti kalau exit, di mana nanti kita membatasi ruginya.